Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang baru gabung, perkenalkan nama aku Surya, nama panjangnya Suryanisih. Aku di sini ingin berbagi pengalaman mengenai pengalaman aku sebagai seorang ibu bekerja, menjadi seorang PNS dan memiliki anak umur 2,5 tahun. Di sela-sela kesibukan aku memilih untuk melanjutkan S1 akuntansi dari yang sebelumnya D3 akuntansi di Universitas Terbuka. Mungkin ini bisa dijadikan sumber review ya, supaya teman-teman yang sedang bingung ingin melanjutkan kuliah tapi bekerja. Nah, ini ada aku reviewnya. Aku dari yang background bekerja, memiliki seorang balita dan ditambah suami LDM. Jadi buat kalian semoga video ini bermanfaat. Oke, langsung aja kita bahas latar belakang kenapa aku memilih melanjutkan kuliahku dari D3 akuntansi lanjut ke S1 akuntansi. Jadi sebelumnya aku sudah kuliah D3 akuntansi dan aku kira pendidikan ini cukup ya untuk mendukung aku bekerja di instansi aku yang sekarang. Dan alhamdulillah sekarang aku sudah menjadi PNS di salah satu instansi pemerintah Kota Yogyakarta, dan seiring dengan berjalannya waktu yang sudah aku lalui dari tahun 2022 aku masuk sebagai seorang PNS dan sampai sekarang tahun 2026 sudah 4 tahun berjalan, 4 tahun lebih, dan aku semakin sadar ya untuk meningkatkan kompetensi aku tidak boleh berhenti di pendidikan D3 saja. Jadi aku masih harus melanjutkan S1 akuntansi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aku. Oke, jadi itu ya latar belakang aku, kenapa aku lanjut dari D3 ke S1. Sekarang lanjut, kenapa aku memilih Universitas Terbuka. Nah, kenapa aku memilihnya? Karena aku sadar diri dengan porsiku, karena aku adalah ibu bekerja dan memiliki seorang anak. Waktu itu anakku masih usia masih menyusui, dan waktu itu suamiku juga masih di Jogja, dan tidak jauh dari itu suamiku terus pindah tugas di Jakarta. Nah, sesuai dengan kondisi pada saat itu, sebenarnya aku pengennya tuh kuliah yang tidak online, pengennya yang tatap muka, tapi karena kondisi tersebut akhirnya aku memilih Universitas Terbuka, karena universitas ini sangat fleksibel, bisa dikerjakan kuliahnya pada saat kita tidak sibuk. Aku kuliah itu aku kerjakan pada saat aku libur dari masuk kerja ya, yaitu hari Sabtu kalau tidak Minggu. Nah, selain itu aku juga menyempatkan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas atau belajar pada saat anakku udah tidur. Waktu itu aku bangun dan aku mengerjakan tugas. Kalau tidak, aku bisa mengerjakan kuliah itu pada saat malam. Pada saat aku setelah bangun tidur, di sela-sela itu aku bisa bangun untuk sempatkan mengerjakan tugas dan tidur lagi. Oke, lanjut ya. Jadi alasan aku kenapa memilih UT. Sekarang lanjut tantangan aku pada saat kuliah di UT sambil bekerja dan mengurus anak. Tantangannya adalah dimana pada saat pekerjaan itu sedang menumpuk, lalu anak membutuhkan perhatian. Inilah yang sangat susah dalam membagi tugas. Tapi alhamdulillah aku ingat lagi motivasi aku kenapa aku lanjut S1 itu karena aku ingin keterampilanku, pengetahuanku itu berkembang ya, tidak stuck di situ. Selain itu juga itu mendukung karir aku di masa depan. Aku juga ingin menunjukkan kepada anakku suatu saat kalau dia sudah besar nanti, bahwa usia itu tidak menghambat kita dalam belajar. Selain itu juga karena umurku masih tergolong, menurut aku ya, tergolong masih muda, jadi semangat aku dalam belajar itu masih lumayan bagus gitu ya kalau masih umur segini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara membagi waktu ya. Menurut aku, jadi yang pertama yang aku lakukan itu adalah membuat daftar prioritas, yaitu mana aja yang harus aku kerjakan. Misalnya nih, ada 7 mata kuliah yang harus aku kerjakan, semuanya ada diskusi dan ada tugas. Nah, di situ nanti aku akan membuat catatan kecil, buku catatan kecil atau berupa selebaran, sticky note yang aku tempel. Nanti ada tulisan tugas ini, deadline-nya hari ini. Biasanya aku bikin 2 hari sebelum deadline itu tugas harus selesai. Misalnya deadline-nya itu 28, tanggal 28. Nah, tanggal 27 itu aku harus sudah selesai. Nah, itu nanti aku bikin prioritas mana, nomor 1 tugas apa yang harus aku kerjakan, kedua apa, sampai dengan yang ketujuh itu apa. Lalu kalau udah aku centang. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku bagi, sharing pengalaman aku. Jadi melalui video ini aku ingin memberikan pesan kepada teman-teman, yaitu tidak ada kata terlambat untuk melanjutkan pendidikan berapapun usia teman-teman. Lalu apapun kondisi kita saat ini itu tidak akan menjadi alasan buat kita dalam melanjutkan pendidikan. Karena aku aja yang seorang ibu bekerja, memiliki seorang anak umur 2,5 tahun, ditambah suami yang bekerja tidak sekota dengan aku. Aku sibuk mengurus pekerjaan, lalu menjadi seorang ibu, suami LDM, aku aja bisa, apalagi teman-teman gitu.
Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, ini bisa menjadi review buat teman-teman. Jadi apapun kondisi kita saat ini, baik bekerja, sudah berkeluarga, ataupun memiliki banyak kesibukan, selama ada niat dan usaha, semuanya tetap bisa dijalani. Baik teman-teman, di channel ini aku akan lebih banyak berbagi tentang pengalaman kuliah, pengalaman mendaftar CPNS, atau kehidupan sebagai PNS, tips membagi waktu, dan perjalanan aku dari setelah lulus menjadi seorang ASN sekarang, atau perjalanan aku menyelesaikan S1. Kalau teman-teman punya pengalaman yang sama atau sedang kuliah sambil bekerja, boleh cerita di kolom komentar. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan komen ya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Dadah!